Bagian 33, Lamunan Cinta. Selamat mendengarkan. Setelah melakukan sarapan pagi, kini Tara sudah bersiap untuk pergi bekerja. Dengan jaket ojol yang terpasang sempurna di tubuh atletisnya. Ia mengamati sejenak tubuh itu di depan cermin. Ya, itulah salah satu kebiasaannya yang gemar sekali berlama-lama mengamati pantulan dirinya sendiri di depan cermin. Aku tidak pernah menyangka akan menggunakan jaket ini. Lea menyisir rambutnya menggunakan jari-jari tangannya sendiri dan mendorongnya ke belakang. Ya ampun Tuan Leona, benar-benar kau ini. Geleng-geleng kepala karena merasa apa yang ia lakukan saat ini adalah hal yang paling gila yang tidak pernah ia bayangkan terjadi sebelumnya. Semua demi istriku. Leon tersenyum tipis. Ia pun keluar dari dalam kamarnya menghampiri sang istri di dapur. Di sela-sela langkahnya menuju dapur, ia melihat ponsel Kinara yang tergeletak di atas meja. Sedangkan Kinara sendiri tengah mencuci piring kotor di wastafelnya. Sedikit mengerutkan kening, dia meraih ponsel itu. Ia baru ingat jika ponsel istrinya memang sudah tidak layak pakai. Sayang, sudah berapa lama kau menggunakan ponsel ini? Kinar lantas menoleh ke belakang. Oh, sudah sangat lama mas, sampai lupa sudah berapa lamanya. Kinar meraih handuk kering yang tergantung di sana dan mengeringkan tangannya yang basah itu seraya mendekati Mas Tara yang sudah siap. Sebuah kecupan di kening pun diberikan Mas Tara untuk sang istri. Dan kembali, pandangannya terarah pada ponsel itu. Merasa heran-heran saja, kenapa ponsel seperti ini masih digunakan. Sementara pabriknya saja sudah bangkrut, bahkan aplikasi chat sudah dijual pada pihak Android, yang saat ini malah justru sudah tidak terpakai lagi, dan beralih pada aplikasi chat hijau. Ini sudah buruk, nanti ku belikan yang baru ya. Tara masih menggenggam ponsel tersebut. Jangan mas, tidak usah. Itu masih bisa dipakai kok. Tapi layar ponselnya sudah banyak yang retak sayang. Mas, ponsel ini masih bisa kupakai. Serius deh. Lagi pula kita kan harus menghemat. Kita tidak perlu menghemat sayang. Aku ada kok, sebuah tabungan. Uang tabungan yang ada mas pegang sendiri saja. Lagi pula hasil kerja mas Tara saja diberikan kepada aku seluruhnya. Masa iya mas harus membelikanku ponsel juga? Hasil kerjaku, semua. Apa yang kuberikan padamu itu hanya receh Kinar. Setiap harinya Lea memberikan Kinara uang lebih dari 500.000. Itu saja sebenarnya terlalu banyak untuk ukuran supir taksi online. Cinta. Tara pun tersenyum. Tidak usah membelikanku ponsel ya. Aku tidak enak padamu. Membelai lembut rambut gadis itu. Aku akan tetap membelikannya. Jangan mas, sungguh. Tidak apa sayang. Atau kau mau pakai ponselku saja? Leon mengeluarkan ponsel miliknya. Astaga, aku kok masih kaget saja setiap melihat ponsel milik Mas Tara ini. Tidak mas, sudah tidak usah. Aku benar-benar lebih suka menggunakan ponsel ini. Aku tidak ingin membebanimu cinta. Sungguh gemas rasanya saat Kinar memanggilnya dengan sebutan cinta itu. Apalagi seperti disengaja. Ia lebih memberi kesan manja di sana. Membuat Leon meraih tubuh Kinar dan menaikkannya ke atas meja. Sontak gadis itu sedikit menjerit karena terkejut. Setelahnya terkekeh bersama. Aku jadi tidak ingin kerja. Memang kenapa? Jangan dong mas. Mungkin karena sentuhan tangan Mas Tara yang sudah menyentuh apa yang ada. Kinar jadi terkekeh. Panggil aku cinta. Ayo, panggil aku dengan sebutan itu. Leon meraih dagu Kinar. Malu lah mas, agaknya juga. Apanya yang membuatmu malu sih? Aku suka. Iya cintaku, Mas Tara. Jangan tertawa, itu tidak ikhlas namanya. Iya cinta. Sudah turunkan aku ya. Mendorong bahu itu karena kedua tangan Mas Tara masih mengkungkung tubuhnya dengan bertopang di atas meja, tepat di sebelah kanan.
Dan kirinya, belum lagi serangan kecupannya. Kalau aku tidak mau, bagaimana? Leon menatap dengan sangat dalam. Hei, sudah waktunya kerja loh itu. Kinar menunjuk ke arah jam dinding. Leon pun turut melirik ke arah jam dinding tersebut. Kalau 2 jam lagi cukuplah untuk memanjakanmu dan mandi lagi. Jangan gila ya mas. Sudah ngeri duluan dia. Dengan tangan yang semakin mendorong kuat tubuh suaminya. Karena tak henti-hentinya Mas Tara memberinya kecupan. Apa sih? Katanya suka. Sudah siang mas. Merasa geli dengan sentuhan yang semakin merajalela. Siang ataupun malam, apa bedanya? Leon terus saja menghujani ceruk leher Kinar dengan kecupannya, membuat keduanya semakin dikuasai akan cinta mereka sendiri. Atas dasar apa cinta itu bisa menguasai seluruh perasaan manusia di muka bumi ini? Membawa jutaan energi yang berbeda-beda. Tergantung pada siapa cinta itu tercurahkan. Datang dengan sendirinya tanpa diduga. Menyelinap begitu saja ke dalam hati masing-masing orang. Tanpa pemberitahuan, tanpa hiruk pikuk, tanpa upacara. Dan bahkan diam-diam mendirikan rumah tangga hanya untuk mengungkapkan kehadirannya dalam kebaikan hati yang biasa dan sederhana. Suasana hati yang bahagia karena cinta itu jugalah yang membuat seseorang tiba-tiba menjadi gila. Seperti garis yang tengah melamun sembari bertopang dagu dengan kedua tangannya itu. Tanpa pandang lokasi, bibirnya terus saja tersungging sempurna di sana. Dengan rona malu yang tiba-tiba mencuat dalam benak Kinara. Akibat hal yang terjadi antara dirinya dan Mas Tara beberapa hari terakhir ini. Seolah terdapat peri-peri kecil, pembawa panah hati tengah menari-nari di atas kepalanya. Berbarengan dengan riuh bunga api yang meletus-letus di sana. Cinta, cinta, cinta. Kata-kata itu benar-benar terngiang di kepalanya saat ini. Seolah seperti sebuah mantra suci yang terus terlantun begitu saja di hati. Hingga ia tidak menyadari, sudah ada seseorang yang tengah berdiri di hadapannya. Jadi berapa semuanya mbak? Gorengan 2, mie rebus sama es teh. Seorang pria berusia sekitar 29 tahun dengan rompi berwarna oranye khas pekerja proyek telah berdiri di hadapannya sembari merogoh saku di celana. Ia kembali menoleh ke arah gadis yang sama sekali tak merespon pertanyaannya itu. Terlihat dia masih asik melamun di hadapannya. Mbak, panggilannya lagi. Kinar masih diam saja. Kinar masih senyum-senyum di sana. Membuat pria itu terkekeh sembari garuk-garuk kepala. Mbak Kinara, panggilnya sekali lagi dengan suara yang lebih keras. Iya cinta. Refleks saja ia menjawab dengan kata yang sedari tadi ia ucapkan di dalam hatinya pada pria di hadapannya itu. Apa? Ia terkekeh seketika. Namun secepat itu pula ia reda. Karena melihat wanita di depannya itu tengah merasa malu. Maaf ya Mas Ezra, saya sudah melamun tadi. Merah padamlah rona wajahnya akibat rasa malu yang teramat. Tidak apa-apa mbak, berapa tadi? Tanya pria itu lagi mengulang. Pria yang baru 1 bulan terakhir bekerja di proyek depan, sebagai salah satu mandor muda di sana, masih menebar senyum hangatnya. Apa saja ya? Saya tidak mendengarkan soalnya, maaf. Iya mbak, tidak apa. Pria itu pun menyebutkan lagi apa saja yang ia makan. Dan setelah Kinar menyebutkan harganya, pria itu pun membayarnya. Terima kasih ya Mas Ezra. Sama-sama. Tersenyum ramah lalu memutar tubuhnya berjalan keluar. Cantik, saya sudah bersuami. Gumamnya dalam hati sembari melangkah pergi. Kinar pun tersenyum dan menyimpan uang itu ke dalam kotak penyimpanan uangnya. Bagian 34. Izin tidak pulang. Selamat mendengarkan. Suara 2 ketukan dari luar membuat Leon berseru memerintahkan orang itu untuk masuk. Sementara dirinya masih sibuk berkutat pada beberapa berkas di hadapannya. Ada beberapa laporan yang belum ia ACC. Lumayan banyak, bahkan sebagian ada yang terbengkalai.
Belum lagi dengan masalah salah satu mega proyeknya. Sepertinya pria itu mulai kehilangan performanya sebagai pemimpin terbaik. Sementara sekretaris Ivan sudah masuk ke dalam ruangan itu, berjalan pelan mendekati meja Leon dan berdiri di hadapannya. Ivan, tolong jelaskan. Ini kenapa proyek Grand Camellia mangkrak sih? Leon melemparkan berkas itu ke arahnya, yang dengan sigap ditangkap oleh Ivan. Ia pun membukanya, membaca sebentar, lalu menghela nafas. Mohon maaf Tuan, sebenarnya bukan mangkrak, hanya saja ada penundaan sebentar, terkait dengan adanya aksi dari beberapa warga yang menolak relokasi. Mereka melakukan demo besar-besaran, bahkan para pekerja konstruksi sampai dilempar batu. Leon meremas kepalanya sejenak. Bukannya sudah adil ya? Kita kan sudah mengadakan pertemuan baik-baik. Entah ada hasutan dari mana, sehingga membuat para sebagian warga jadi melakukan aksi penolakan itu, dan meminta kita untuk berhenti melakukan pelebaran lahan di kawasan Grand Camellia, Tuan. Leon menggigit kepala tangannya. Ia tidak bisa menjawab itu, dan lebih memilih untuk memperbaiki kekacauan ini. Cari tahu apa yang terjadi, dan rampungkan proyek itu. Jika kita tidak sesuai target, bisa-bisa para klien akan membatalkan kerjasama mereka pada kita. Akan saya kerjakan, Tuan. Dan satu lagi, adakan rapat dengan beberapa CEO dari cabang kita. Baik, Tuan. Ivan membungkuk dan berjalan keluar ruangan tersebut. Sepertinya aku tidak bisa pulang malam ini, atau bahkan 2 hari. Itu sudah otomatis jika pernikahanku dengan Kinar harus tertunda demi bisa merampungkan urusan Grand Camellia di kota X. Belum lagi yang lain. Aku harus bilang apa pada Kinar? Izin apa ya? Leon terus berpikir. Ia pun meraih ponselnya mencari nama My Destiny di sana dan menekan tombol call. 1 kali deru sambungan tidak diterimanya. 2 dan ketiga kalinya lah suara yang ia rindukan dari seberang terdengar. Cinta? Suara semangat menyapanya. Leon pun tersenyum. Iya sayang, sedang apa? Baru saja selesai merebus mie instan. Aku kasihan padamu sayang. Kenapa kamu masih berjualan? Sedangkan aku bisa membeli kamu apapun dengan uangku. Leo memijat keningnya. Cinta, kau masih di sana kan? Iya sayang. Aku ingin meminta izin padamu. Minta izin apa? Nanti malam aku tidak pulang. Ucap Leon sangat berat mengatakannya. Memang Mas mau kemana? Kenapa bisa tidak pulang? Jawab apa ya? Ayo Leon berpikir. Charteran. Itulah yang terlintas di kepala Leo. Charteran? Iya sayang. Charteran ke luar kota. Keluar kota? Jauh tidak Mas? Lumayan sayang. Leon berpikir lagi. Cirebon. Maaf ya sayang, tidak apa-apa kan? Bayarannya tinggi soalnya. Aku kan sudah janji ingin membeli kamu ponsel. Jadi aku akan bekerja keras. Leo menjadikan itu alasan. Sementara di seberang sana mulai berkaca-kaca, merasa terharu dengan perjuangan suaminya itu. Cinta. Kinar menutup mulutnya. Ia benar-benar ingin menangis. Aku sudah bilang tidak usah kan? Aku akan tetap membelikannya sayang. Aku kan sudah berjanji pada diriku sendiri. Aku jadi ingin memelukmu Mas. Leon tersenyum di seberang sana. Aku juga sayang. Sudah dulu ya, aku harus jalan lagi. Hati-hati cinta. Janji jangan sampai ada angin masuk ke tubuhmu. Apalagi lecet sedikit. Iya sayang, iya. Kecip online dari sini cinta. Leon semakin gemas dengar istrinya itu. Muah juga sayang. Dah, aku mencintaimu. Cinta, pokoknya cepat pulang ya paman kuberku. Iya canduku. Balas Leon sebelum ponsel itu dimatikan. Ia pun menghela nafas. Rindunya.
mengusap layar ponselnya yang masih terdapat foto selfie Kinar saat di puncak Monas waktu itu. Lea menoleh. Ivan membungkuk. Saatnya jalan, Tuan Muda. Ya. Masukkan kembali ponsel ke sakunya, lalu berjalan keluar. Melewati Ivan, yang lantas berjalan mengikuti di belakang Lea. Tujuan utama adalah rapat dengan para CEO-nya. Lalu ke kota X, guna mengurus Grand Camellia. Bersama